warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kali ini bertemu dengan saya Tiara Ibu Fatika Sari dalam podcast peringatan Hari Kartini dengan tema Kiprah Perempuan dalam Dunia Pendidikan guna menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, di samping saya sudah ada narasumber yang sangat luar biasa, Bunda Oksiana Jatiningsih selaku dosen prodi PPKN. Selamat sore Bunda. Selamat sore. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, langsung saja ya Bunda, berdasarkan CV yang saya baca, Bunda ini lulusan S1 IKIP Surabaya pada tahun 1991. Mungkin Bunda bisa menceritakan perbedaan antara IKIP Surabaya dengan yang sekarang menjadi Universitas Surabaya. Negeri Surabaya. Iya, Universitas Negeri Surabaya. Ya, saya memang lulusan IKIP ya. Di jurusan PMPKN namanya tetap sama, di prodinya PPKN namanya tetap sama, tetapi perguruan tingginya berbeda. IKIP Surabaya ya. Jadi Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Namanya Institut Keguruan Ilmu Pendidikan ya, khusus memang institusi itu menghasilkan produk yang akan menjadi guru. Jadi semua desainnya nggak ada ilmu murni saat itu. Kami semua mahasiswa itu dipastikan bahwa di situ disiapkan menjadi calon guru gitu. Konsekuensinya apa? Pada kurikulumnya juga sangat padat dengan muatan-muatan keguruan di masa itu. Sangat berbeda dengan situasi saat ini ya, yang muatan ilmu murninya banyak, kemudian ada mereka belajar juga yang cukup besar juga muatannya. Nah, sehingga ilmu keguruannya jadi kegusur ya, dipadatkan begitu. Nah, sehingga saya sendiri merasa mahasiswa sekarang perlu dipompa nih supaya ilmu keguruannya jadi kuat gitu. Nah, dulu zaman saya keguruannya kuat, tetapi ilmu murninya yang agak kurang. Nah, karena komposisinya banyak kesedot di keguruan gitu. Nah, kalau sekarang kan beda ya, Mbak ya. Sekarang lebih banyak dari yang murni daripada yang keguruan. Terus kalau dari segi mahasiswanya mungkin ada perbedaan atau enggak sih Bunda dari IKIP Surabaya terus yang sekarang menjadi Universitas Negeri Surabaya ini? Mahasiswanya ya, Iya. performannya ya, Iya. performannya dulu ya. Performan mahasiswa di masa-masa saya dengan masa sekarang itu sangat berbeda. Di zaman saya menjadi guru itu digambarkan sebagai sosok kalau perempuan itu orang yang pasti pakai rok. Tidak pakai celana panjang, pakai kulot tidak juga. Jadi rok, namanya rok ya yang tanpa belahan itu ya, roknya itu seperti itu. Tampilannya kalau perempuan ya diupayakan tampil feminin. Jadi dengan ya gayanya guru seperti apa sih? Itu yang dulu dicitrakan. Jadi dari tampilannya seperti itu. Kemudian dari kalau sekarang kan mahasiswa lebih bebas ya, lebih fashionable gitu ya. Nah, dulu tidak begitu. Terus dari performan akademisnya ya. Sekarang ini semua serba mudah ya. Mahasiswa keren loh sekarang, keren banget. Karena dia punya sumber pengetahuan yang luas sekali. Tetapi kadang-kadang karena kemudahan akses kan mudah nih kita cari. Ada ChatGPT yang juga sangat memudahkan itu. Nah, dampaknya apa? Kita sering menitipkan ketidaktahuan kita hanya dengan mencari tahu di sumber-sumber belajar itu yang mudah, mulai dari mbahnya Google itu ya, sampai ke yang cacat yang sangat dikembangkan berbasis AI ya, sehingga cara berpikirnya bahkan mungkin mengalahkan cara berpikir kita karena kemampuan meraup data, mengolah datanya jadi besar sekali. Nah, itu yang kadang-kadang jadi kelemahan. Daya juangnya kurang. Karena muda, kan biasa ya, muda itu jadi manja, sering jadi manja. Sering kurang bisa memprediksi dengan baik.
Nah itu kelemahan-kelemahannya sekarang, tapi mahasiswa sekarang keren karena punya banyak ruang untuk berlatih, untuk mengembangkan diri. Besar sekali ruang itu, termasuk peluang-peluang untuk mendapat sponsor itu kan banyak ya. Beasiswa itu kan banyak sekali sekarang. Mungkin kalau bisa dibilang itu kelemahannya itu lebih ke budaya literasinya. Ya, budaya literasi dan daya juangnya ini. Daya juangnya itu suka. Kalau dulu bayangkan ini, Mbak ya, dulu itu kan orang nggak ada telepon. Kalau mau bertemu dosen berarti memprediksi, membaca kira-kira dosen saya ada enggak ya. Jadi membaca dari apa? Berbagai macam pengalaman yang sudah ada. Oh kalau hari ini ngajar, hari ini begini, begitu. Dan kami membaca itu nggak perlu selalu bertanya itu, bisa memprediksi dan bisa ketemu, bisa bertemu. Nah itu kan perlu kemampuan ya, kemampuan bukan telepati, bukan telepati, tapi kemampuan membaca situasi ya, untuk memprediksi bagaimana bisa bertemu. Yang saya tahu nih Bunda kan saat ini mengampu mata kuliah gender juga. Nah bisa dibilang mata kuliah ini unik gitu, hanya ada di Universitas Negeri Surabaya ini. Mungkin Bunda bisa memberikan gambaran kepada audiens atau kepada saya terkait mata kuliah gender ini, Bunda. Baik, mata kuliah gender dan pendidikan kita patut bangga ya punya kesempatan belajar di sana. Boleh cerita di awal ya. Nah, saat saya ini mata kuliah salah satu mata kuliah yang saya menggagasnya karena pengalaman saya. Ya, jadi pas saya S1 itu saya nggak punya pengalaman itu. Sehingga ketika saya punya kegiatan di forum internasional, kami berdiskusi tentang bagaimana perempuan di Indonesia. Nah, itu ternyata saya menjawab fine saja. Di Indonesia nggak ada persoalan yang berkaitan dengan ketimpangan gender, nggak ada. Saya mengatakan baik-baik saja karena saat itu saya belum belajar tentang ketimpangan gender itu seperti apa, fakta disebut ketimpangan gender itu seperti apa, karena saya merasa biasa saja sih, itu kebiasaan kita itu. Nah tetapi kemudian saya punya kesempatan, setelah itu saya punya kesempatan untuk belajar di S2 ya, di S2. Saya ambil ilmu sosial dan konsentrasi saya pada gender. Ya, jadi saya tesis saya saat itu tentang konstruksi gender mahasiswa PGSD, ya, mahasiswa calon guru PGSD. Nah, saya mulai sensi ya, karena sudah punya banyak pengetahuan, pemahaman saya lebih bagus. Saya mulai sensi nih, melihat pengalaman saya sendiri juga. Oh iya, ternyata nggak adil nih. Saya jadi ingat bagaimana saya tidak diharapkan sekolah di level yang lebih tinggi gitu karena saya perempuan. Nah itu menjadi saya ingat, oh iya benar ya, ada kesempatan yang tertutup gitu karena saya perempuan. Nah makin lama makin sensitif saya seiring dengan pemahaman saya yang bertambah. Saya punya keinginan. Bagaimana ya caranya mengubah? Dari sisi aturan, pemerintah sudah membuat loh aturan bahwa mestinya pendidikan itu juga menguatkan aspek kesetaraan gender. Tetapi yang terjadi kan masih bias. Ya, di sekolah masih bias, di perguruan tinggi juga belum cukup, pemahaman itu juga masih banyak bias gender. Nah, jadi saya saat itu, oh ya ini sangat penting. Saya mencoba untuk berjuang supaya bisa sampai ke tahap itu ya. Nah pas saya S3 itu saya punya kesempatan yang cukup lebih baik gitu ya, lebih baik kesempatan saya karena didukung oleh pimpinan yang juga memahami gitu ya, yang saya pikirkan juga, yang saya harapkan juga sisi-sisi lain yang harus dikerjakan oleh dunia pendidikan dalam rangka penyiapan calon guru. Nah seiring dengan itu lagi-lagi disertasi saya juga tentang gender, jadi tentang wacana gender di perguruan tinggi yang ternyata memang kita masih sangat kuat untuk bisa keluar, itu masih lemah ya, kita masih kuat itu nilai-nilai patriarkinya. Nah, seiring dengan pemahaman lagi, kajian-kajian akademis yang lebih banyak, maka saya bertekadlah untuk memperjuangkan saat itu cukup panjang liku-likunya, sampai akhirnya
itu menjadi mata kuliah di prodi PPKN. Dari yang awalnya itu prodi PPKN itu pilihan, ya, itu mata kuliah pilihan pada awalnya, tapi sekarang alhamdulillah sudah jadi mata kuliah wajib. Dan insya Allah teman-teman bisa banyak belajar dari pengalaman belajar di mata kuliah itu. Jadi intinya itu mata kuliah gender ini juga berasal dari pengalaman Bunda sendiri. Iya. Bisa dikatakan diwarnai oleh itu juga. Nah, terkait gender ya Bunda, ini menurut pendapat saya sendiri, memang sih saya setuju jika laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Kan contohnya saja mungkin perempuan tidak bisa mengangkat benda yang berat yang mungkin bisa diangkat oleh laki-laki. Tapi menurut saya kesetaraan gender di sini itu perjuangan kami para perempuan dalam mendapatkan hak yang sama seperti yang didapatkan oleh laki-laki. Kan perempuan juga manusia, laki-laki juga manusia kan Bunda. Seharusnya kita itu mendapatkan hak yang sama di mata hukum maupun di mata masyarakat. Nah, Bunda tadi juga membahas mengenai bias terhadap pendidikan perempuan ya Bunda. Nah, bagaimana tanggapan Bunda terkait persepsi masyarakat yang masih bias terhadap pendidikan perempuan Bunda? Ya, laki-laki dan perempuan itu diciptakan dengan konstruksi biologis yang berbeda ya. Kalau kita menyebut laki-laki dan perempuan harus memiliki hak yang sama ya, tapi kan tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan harus sepenuhnya sama, karena ada sisi-sisi yang memang diciptakan berbeda. Nah, jadi jangan salah mengartikan itu. Kalau kita mengatakan bahwa perempuan harus diberi kesempatan untuk bisa mengembangkan potensi dirinya sama baiknya dengan laki-laki punya kesempatan itu. Jadi jangan dihambat karena dia perempuan. Kan banyak nih di masyarakat kita yang karena dapur kasur sumur misalnya ya, yang masih juga sering disebut-sebut gitu sebagai alasan untuk membuat perempuan harus ngerem langkahnya. Lalu tanggung jawab perempuan itu menjadi lebih besar di lingkup domestiknya, tetapi laki-laki tidak. Itu kan faktor-faktor yang bisa menghambat perempuan. Mengapa tidak diciptakan laki-laki dan perempuan itu saling bekerja sama, saling membantu? Kan sama-sama manusianya. Kalau sama-sama manusianya, mengapa tidak saling menguatkan? Bicara soal kesetaraan gender tidak berbicara tentang bagaimana perempuan dihadapkan dengan laki-laki yang seperti musuhnya. Nah, tidak seperti itu, tapi laki-laki dan perempuan akan saling menguatkan untuk membuat keduanya itu menjadi lebih baik, meraih kehidupannya lebih baik, didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghargai, tidak ada yang saling dikuasai. Kita tidak ingin membalikkan, laki-laki gantianlah dikuasai perempuan, enggak. Kita akan berjalan beriringan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dalam nilai-nilai yang saling menghargai. Perempuan sering dianggap tidak berpotensi, bukan karena dia memang tidak punya potensi, tapi kesempatan untuk itu terbatas. Mungkin kalau dibuka ruangnya sama, mungkin bisa saja perempuan itu memiliki kemampuan yang lebih baik ya. Tapi sekali lagi baiknya perempuan tidak dimaksudkan untuk membalikkan kehidupan dari patriarki menjadi matriarki. Tapi kita akan saling merebut kehidupan yang lebih baik yang didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan. Itu menjadi bagian yang penting untuk kita pahami. Baik, selanjutnya untuk pengalaman Bunda sendiri mungkin pernah mengalami bias terhadap pendidikan perempuan atau tidak? Menurut pengalaman Bunda sendiri, mungkin bisa diceritakan sedikit Bunda. Iya. Pengalaman saya pribadi ya. Iya. Pengalaman pribadi saya kebetulan alhamdulillah terlahir dan memiliki pengalaman belajar yang saya sering menjadi juara kelas gitu ya. Ya, number one itu adalah hal yang biasa. Tetapi begitu saya di level SMP, nah bapak saya, bapak saya yang memang masih orang desa ya, orang desa yang cara berpikirnya juga masih tradisional, mengatakan kamu nggak usah sekolah, kamu cukup les jahit saja, nanti
cari uang sambil jahit bisa di rumah. Jadi saya berbagi waktu sebisa mungkin, ya gitulah. Banyak waktu yang saya gunakan untuk urusan kantor, untuk urusan dengan keluarga, dengan anak saya. Ya biasanya saya suka sambil menyelam minum susu, saya mengatakan bukan air, tapi minum susu. Jadi saya sambil refreshing, jalan-jalan, tapi saya juga menyelesaikan pekerjaan saya yang lain sambil belanja. Nah itu, tapi saya menikmatinya juga di sela-sela itu sebagai bagian dari proses saya supaya tetap dekat dengan anak gitu ya. Jalan-jalan, santai-santai sedikit. Sudah. Berarti lebih ke menikmati saja ya Bunda. Iya. Ya, menikmati apa yang bisa dinikmati. Iya. Terus pesan Bunda kepada perempuan-perempuan sekarang Bunda yang mungkin sekarang perempuan sekarang itu banyak yang bisa menjadi pemimpin atau bisa memilih pilihannya sendiri daripada perempuan-perempuan yang dulu. Mungkin ada pesan untuk perempuan-perempuan sekarang Bunda? Perempuan itu harus berdaya. Dia harus tahu bahwa dia penting untuk dihargai. Ya. Tetapi dalam konteks tidak saling merendahkan. Tapi dia penting untuk dihargai dan harus berdaya. Saya selalu mengatakan bahwa perempuan itu harus punya power di dalam dirinya. Power itu termasuk juga power secara ekonomi yang kita tahu. Ekonomi itu banyak menjadi sumber penderitaan juga sumber kebahagiaan kan? Ya, saya selalu pesan kepada perempuan-perempuan mahasiswa-mahasiswa saya gitu ya, bahwa dalam posisi dia nanti harus berkeluarga, pastikan bahwa suami itu akan harus bisa menghargai kita. Pastikan bahwa kamu punya sumber daya di dalam kehidupan. Saya selalu gini Mbak, hidup itu nggak ada kontraknya ya, nggak jelas ya, akan berakhir tahun berapa gitu, nggak ada. Tetapi kesetiaan bisa dibina, cinta bisa dibina, kebersamaan bisa dibangun. Tapi yang satu tadi, kontrak dengan malaikat, kan kita tidak pernah tahu. Dan di dalam keberdayaan perempuan itu bisa juga memberikan perlindungan, pelayanan kepada anak-anak yang mungkin akan hidupnya menjadi berbeda ya, ketika misalnya karena kontrak kehidupan habis dengan ayahnya gitu ya. Nah, jadi saya sekali lagi mengatakan perempuan, jadilah perempuan-perempuan yang menjadi dirimu sendiri. Menjadi dirimu sendiri, yang berdaya namun tetap memiliki nilai-nilai yang saling menghargai dengan yang lain. Laki-laki bukan musuhnya, tetapi laki-laki adalah partner di dalam kehidupan. Baik, jadi kesimpulan dari sini saya bisa mengambil kesimpulan ya, kesetaraan gender itu di sini bukan tidak ingin membandingkan antara perempuan dan laki-laki, akan tetapi kita di sini tuh saling berjalan beriringan. Terus pesan buat perempuan-perempuan sekarang, jadilah diri kamu sendiri. Jadikan laki-laki sebagai partner, sebagai mitra, bukan sebagai musuh. Nah, tak terasa ya, kita podcast hari ini telah di penghujung saja. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bunda Oksid atas pengalaman-pengalamannya yang sangat luar biasa ini ya Bunda. Mungkin cukup di sini saja podcast pada kali ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.